Nah, kalau ngelihat profil seperti ini, ya kita kembali ke pertanyaan utama kita. Om Rey bisa finish nggak? Wah, ini yang jadi perdebatan kita juga. Kita akan cek rute Journey East Java 600 kilo lebih. Kita mulai dari Taman Apsari, tengah kota Surabaya, Jalan Pemuda. Jadi nanti kita akan mencoba menyelesaikannya 3 hari normal. Om John Bumiharjo sama Riko akan mencoba di Dur 2 hari. Nanti kita akan evaluasi rutenya, lalu kita akan gunakan untuk event tanggal 14 sampai 19 Maret 2023, tapi yang 600-an kilo kan nanti tanggal 17 sampai 19 Maret. Jadi ya moga-moga lancar. Ini masih coba setting map di Garmin. Ya. Oh hai. Halo, siapa Kita mulai jalan, ini 8 orang. Semua pakai jersey bolang tag barunya Sub. Dimulai dari tengah kota Surabaya. Nanti ketika event akan ada pengawalan sampai keluar dari keramaian kota. Tapi karena ini cek rute, jadi kita nggak pakai pengawalan, tapi kita bawa kru. Jadi ini nggak murni bolang sebenarnya. Kita ada, supaya karena kita juga perlu mencatat kalau ada apa-apa di jalan segala macam yang nanti akan dijadikan bahan evaluasi untuk rute yang sebenarnya ketika event. Jadi ini semua baju-baju dibawa di sepeda, tapi kita ada beberapa kru ikut selain untuk support juga untuk menyiapkan bahan evaluasi juga. Hampir kilometer 19 kita barusan keluar dari batas kota Surabaya. Om John Bumiharjo dan Riko sudah melepaskan diri dari kelompok utama. Kita berenam akan konstan pace saja. Kita sekarang di Gresik, kilometer 48 ya Pak? Lamongan, Bumi perkemahan ini. Jagung. Kilometer 74 masih di kawasan Lamongan ke arah Bojonegoro. Kita dilewatkan semi gravel. Ini makanya kita rekomendasikan ban 32-35 minimum 30 karena Anda akan melewati yang seperti ini. Agak berbahaya pakai ban 28. Halo.
Kilometer 76,5. Ayo Gu, aman terus, ayo. Aman sepeda ya Pak? Aman, tasnya tadi yang turun, lakban. Oh. Lolos. Kilometer 77,7. Kita berhenti sebentar karena kohai bannya bocor. Ini kenapa kita rekomendasikan pakai ban 32. Kilometer 78 masih off-road dan tidak ada warung ternyata. Ya mandek saya. Ada kopi Bu? Entek jalan deh gue. Nah, jumping temenan. Wah ini top. Berapa lagi? Kilometer 83,5. Gravel start. Lebih parah. Awas diseruduk kambing. Ini Garminnya calculating terus, tapi kita iya. Kalau ada kereta api, lihat kanan atau lihat kiri. Oke, keretanya jauh. Keretanya jauh. Kilometer 108 mau 109 masuk kota Bojonegoro. Sekarang kita mau cari makan dulu. Brunch, breakfast lunch. Lalu kita akan ke arah selatan. Kita menuju Ngawi, kilometer 150. Ini di Padangan. Rolling naik turun. Naik turun. Naiknya mulai kerasa, makin curam. 9%. Kilometer 169. Jalan menuju Ngawi dari Bojonegoro ini rasanya kayak goes di Bali, termasuk panas-panasnya. Kilometer 180 di Ngawi. Goes bola nggak lengkap kalau nggak kena hujan emang. Nah hujan angin tadi sempat menepi sebentar karena terlalu ngeri anginnya. Ini begitu agak reda dikit kita jalan 40 km sampai Madiun. Di sana kita akan makan dulu sambil foto-foto di tengah kotanya yang cantik. Hujannya deras lagi. Menjelang kilometer 220. Selamat datang di kota Madiun. Alhamdulillah. Sebelah kiri balai kota Madiun. Lihat cakepnya, trotoarnya cakep. Ada tempat duduk-duduk. Nah, kita foto di sini. Di Merlionnya. Sebelah kanan Ka'bah dan Menara Eiffel nanti belum jadi. Sebelah kiri Merlion. Nanti di bawahnya ini ada kayak rafting. Kita akan bermalam di Ponorogo. Ini kita diajak makan sate Ponorogo. Sate apa ini namanya? Sate ayam Ponorogo Haji Tukri Sobikun Haji Suroto. Makan sate dulu. Ini kita sampai di alun-alun Ponorogo. Alon-alon. Ini dia. Olahraga pagi. Dari sini ke kata Basril tadi 29 kilo. Sampai puncak tanjakan.
kilometer 7 dari hotel ketemu teman-teman West Willis Road Bike Ponorogo WWRB W2RB lagi mau cek rute juga, tapi event sendiri tanggal 5 ya. Iya. Kilometer 20 hari ini mulai kelihatan tanjakan-tanjakan, bukit-bukit. Kilometer 26 apa juga ya. %, 12%. Konstan 10%, 12%. Tanjakannya gravel. Kita masuk Pacitan, tapi masih jauh. Turunannya menuju Pacitan itu tidak langsung turun, tapi ada naik turun. Pemandangannya top banget, lihat ujung kiri atas. Wah. Selamat datang di kota Pacitan. Kita di kota Pacitan ketemu lagi teman. Mas siapa mas? Edwin. Mas Edwin. Yang akan menunjukkan makannya di mana. Pasar Minulio. Oh sini. Iya. Wah. Oh di sini biasanya. Iya. Jos. Warung kopi Mak Ririn. Warung kopi dan makan jadi aman. Kita ditemani teman-teman dari Pacitan ini. Mas Edwin, Mas Rifai. Hah? Rifai sama Rizky. Mas Rizky. Wah. Ini gak tahu mau ikut sampai Trenggalek, Mas. Gas nanti makanya. Kita sekarang di Pasar Minulio, tadi direkomendasikan makan di warung Mbak Oci. Teteh Oci. Kota Kohan. Siap. Apa? Ibu. Ini dawet cincau beli di situ. Rumah kediaman SBY belakang kita itu sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah museum dan galeri SBY Ani. Ya. Wah, depan pemandangannya Gunung Limo. apa namanya? Gunung Limo. Gunung Limo. Ada 5 itu ya? 5 pucuknya. Kilometer 93. Anjay ya tambah gak karuan. %. Kita sekarang di Pantai Suge. Tadi istirahat dulu sebentar. Suhu sekarang 40 derajat Celcius. Kilometer 107,5 dari Ponorogo. Depan itu Pantai Suge. Kita akan melipir pantai. Turun sedikit, naik lagi, turun lagi, terus habis itu nanjak panjang sampai Trenggalek ya. Jadi siapa bikin event ini? Aca loh. Oke, hati-hati ya. Pantainya di kanan. Kita lurus ke depan. Sebelah kanan ada pembangkit listrik. Semakin dekat ke Trenggalek.
Nah, habis turunan ini akan ada tanjakan panjang. Kilometer 152 mau 3. Kelompok Ivo, Sherma, saya, Okta agak struggle menuntaskan tanjakan sebelum Trenggalek. Masih ada kira-kira 10-an kilometer lagi sebelum turun ke Trenggalek. Ini sudah hampir jam 5 sore dan hujan mulai hujan. Moga-moga aman. Kohai udah di depan, Abah Asrul udah di depan. Tadi sudah sempat nyemil bakso, lumayan asin-asin, habis kena manis terus. Kilometer 188 akhirnya sampai di kota Trenggalek. Kita akan makan malam. Trenggalek kotanya hidup banget. Pagi kita hari ketiga, sekarang kita di Tulungagung, meninggalkan penginapan, ditemani oleh teman-teman goes Tulungagung lagi. Ayo, oke, kiri. Lagi. Sekarang kilometer 39 kita masuk kota Kediri lagi. Kita akan menuju checkpoint di Simpang 5 Google lagi. Kilometer 75. Sekarang kita memasuki segmen tanjakan, itu gunungnya di depan. Segmen tanjakan terpanjang dan tertinggi. Kita akan menuju Pujon, lalu turun ke Batu, lalu turun kembali ke Surabaya. Walaupun ini secara teori yang paling tinggi, tapi bukan yang paling berat. Yang paling berat adalah yang Pacitan ke Trenggalek kemarin. Bismillah, semoga lancar. Kilometer 77. Selamat datang di Kabupaten Malang. Kilometer 91, bagian awal tanjakan Pujon sudah selesai. 16 kilo dari bawah, sisa 24 kilo, tapi sifatnya naik turun. Bagian yang terberat seharusnya sudah lewat. Kita istirahat dulu, masih Indomaret. Nih, saya lalu ya pesawat Pujon. Siapa namanya? Mas Arjo. Mas Arjo, ketemu Mas Arjo dari Racun, latihan siang-siang. Kayaknya diusir sama istrinya. Ayo. Alon-alon. Ya. Kurang 5 kiloan ke patung sapi Pujon. Yang lain sudah menunggu di sana. Kilometer 116 sudah hanya mungkin setengah kilo dari patung sapi Pujon, titik tertinggi survei kita ini. Jadi setelah sampai di situ, praktis tanjakannya sudah habis. Dan ini adalah titik tertinggi dari 3 hari kita goes. Kilometer 117 turun dari Batu, macet parah. Tapi ketemu akhirnya setelah 3 hari ketemu Jupe. Ini banyak Jupe di kiri ya. Jupe.
Jupe. Jupe. Ini orang kok masih suka main ke Batu ya. Kita sekarang di kota Batu yang kalau weekend macet. Sekarang kita posisi sedang berada di Lawang, Kabupaten Malang. Kalau dari aktual kilometernya sekarang sudah kilometer 631. Jadi kita masih kurang tidak sampai 100 km lagi ya untuk menuju finish di Sutot, Surabaya. Nah, seperti Anda lihat di sebelah kiri itu pasar ya. Jalan yang dilewati juga ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, ada juga jalan lokal dan juga jalan desa gitu ya. Saat ini kita sudah masuk di tengah kota Sidoarjo. Ya, course-nya terbaca komplit. Kita sudah finish dan persis 700 km. 700,0. Mas, 700 kilo dalam 3 hari. 700,0. Kohai luar biasa. Ayo, siapa mau ngelawan Kohai nanti kalau event? Thank you. Teman-teman, ketemu lagi di podcast main sepeda. Saya Azrul Ananda. Kali ini saya bawa John yang satunya. Tara. Jadi bukan John yang pakai helm, tapi John yang lebih aero tanpa helm. Ini Om John Bumiharjo, monster kita di Surabaya. Kita juga ngajak sepeda dia Journey KS yang dipakai finish di Unbound Gravel. Dan baru saja waktu survei rute East Java Journey, event yang diselenggarakan mainsepeda.com nanti bulan Maret, Om John berhasil finish survei itu dalam waktu kurang dari 41 jam. Itu 700 kilo, bukan 600 kilo ya, 700 kilo dengan menanjak hampir 6.000 meter. Om John Bumiharjo berhasil selesai kurang dari 2,5 hari. Jadi ini nanti akan sharing kenapa kita perlu menampilkan episode ini. Tadi sudah lihat videonya, bagaimana kita ketika cek rute, ada 2 kelompok sebenarnya. Kelompoknya Om John yang tidur, yang mencoba menuntaskan secepat mungkin. Lalu ada kelompok saya dan istri saya dan Kohai dan beberapa teman yang memang ingin melakukannya dalam 3 hari. Ingin sekaligus mensurvei kota yang dilewati, checkpoint seperti apa, nanti juga bahan evaluasi nanti ketika event finalisasi rutenya seperti apa. Jadi kita akan ada 2 sharing di sini. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena kita sama-sama waktu mensurvei rute itu, waktu mencobanya, yang kita pikirkan mungkin sama. Om John ini finish nggak ya? Karena event East Java Journey ini kan event ultra. Nanti akan ada 2. Ada 2 rute, yang satu 1.200 kilo lebih, itu memang untuk yang memang jago-jago ultra cycling, akan banyak yang ikut, apalagi yang mensurvei rutenya juga para juara-juara ultra cycling Indonesia. Lalu ada yang 600 kilo, bukan 700 seperti yang kita coba, tapi 600-an yang kita rancang untuk
yang penasaran dengan ultra cycling, termasuk saya, karena saya belum pernah ikut event yang 600 kilo. Ya, sudah mencoba rutenya, tapi belum pernah saat event. Nah, kita pengen event ini agak beda, karena yang 1200 itu kan yang kompetitif, nanti ada juaranya dan lain-lain. Tapi yang 600 kilo ini kita rancang untuk tidak ada juaranya. Jadi ini non-kompetitif, dan semua yang finish akan mendapatkan trofi nanti, kalau bisa finish sesuai cut off time. Dan itu kita rancang, Om John kita rancang 3 hari, yang 1200 itu nanti 6 hari, dari Selasa tanggal 14 Maret sampai Minggu jam 6 sore tanggal 19 Maret. Yang 600 kilo itu start Jumat pagi jam 6 tanggal 17 Maret dan finish Minggu sore juga jam 6 pada 19 Maret. Jadi sebenarnya 60 jam itu untuk menuntaskan yang 600 kilo. Jadi memang tidak dirancang untuk ekstrim-ekstriman. Kalau memang ingin selesai cepat ya silakan sesuai kemampuan dan kesukaan. Tapi kita mencoba mendesain ini untuk encourage peserta juga untuk berhenti di kota-kota yang disinggahi. Karena kita tetap ingin seharusnya event-event seperti ini juga ada impact ekonominya, ada impact wisatanya. Kita melewati tempat-tempat yang mungkin tidak kita lewati kalau tidak ikut event ini. Mungkin menginap di situ, ada opsi 2 malam bisa menginap. Kita rancang rutenya itu menanjaknya kita seolah-olah kita bagi 3 supaya bisa 1 segmen tanjakan per hari, kemudian bisa menginap di 2 kota yang berbeda dan merasakan kuliner atau kalau sempat mungkin foto-foto di tempat wisata di 2 tempat itu. Itu kalau mau dalam 3 hari. Nah ini kita belum finalisasi rutenya, akan kita umumkan nanti paling cepat sebulan sebelum event, karena kita harus melihat situasi jalan, kemudian kita akan evaluasi lagi, kita coba lagi. Tapi kita sudah mencoba yang versi 700 kilo, dan Om John Bumiarjo waktu itu udah penasaran, digas langsung. Waktu itu Anda mengira rutenya lebih gampang atau lebih susah dari yang dilewati? Jadi awalnya tuh dikira kayak gimana, endingnya kayak gimana? Jadi awalnya itu kalau kita melihat di Garmin elevasi ya, Om, ya, itu biasanya kan kalau bahasanya orang kalau rolling itu elevation gain-nya itu sering menipu. Jadi kayaknya wah 2000, tapi ternyata sebenarnya itu tidak murni 2000 karena lebih ringan, karena ada bandolannya dan lain-lain begitu kan. Ada naik turunnya ya. Ada naik turunnya. Ya. Nah, jadi saya berpikir oh ini pasti banyak tipuannya begitu. Tapi kenyataannya yang tertipu malah saya sendiri. Ternyata tanjakannya memang top Marco top, luar biasa tanjakannya. Jadi ini kalau kita lihat di screen ya, ini kita memang merancang event ini supaya mengencourage, bisa dilakukan dalam 2 hari, Om John bisa, tapi mengencourage kita untuk ada menginapnya 2 kali. Jadi kalau kita lihat ada tanjakan sedikit, bukan sedikit ini 500 meter ini hampir puncaknya loh ya. Proses menuju ke sananya kan ada ini. Kemudian turun, lalu ini yang paling menakutkan sebenarnya, karena ini kelihatannya nggak susah, tapi ini yang menuju Trenggalek itu ya. Ada di sini ini sampai ketinggian hampir 700, lalu turun lagi, dan kemudian ini sampai ketinggian 1100 di 100 km terakhir. 100 kilo terakhir. Nah, jadi Om John waktu itu mengajar, jadi ini ada fotonya Om John. Nah ini Om John nggak perlu dilihatin fotonya ya, kalau malam-malam memang difoto kayak gimana aja jadinya gelap. Jadi waktu itu hari pertama merancangnya waktu itu kan niatnya sampai mana gitu? Jadi kalau saya hajar dalam 2 hari, jadi pilihannya kan hari pertama itu 327 kilo sampai Pacitan. Bentar, ini diupdate dulu ya. Startnya dari Surabaya. Lalu kita geser ke kiri, ke arah barat, ke Gresik. Sedikit nyenggol Lamongan. Lalu kita ke Bojonegoro ya. Kemudian turun ke selatan, kita ke Ngawi, ke Madiun, ke Ponorogo, ke Pacitan, ke barat, ujung barat bawah Jawa Timur. Baru kemudian ke Trenggalek. Jadi waktu itu targetnya sebenarnya sampai Pacitan. Pacitan ini di hitungan kita waktu itu 327 km ya. Melewati tanjakan pertama. Itu targetnya waktu itu. Waktu itu targetnya itu, atau saya jadi option kedua adalah saya lanjutkan lagi sampai ke Tulungagung. Tulungagung tuh di sini. Jadi di situ. Tulungagung itu kilometer ya Bapak? 470. Ya, 470. Oh ya, karena Trenggalek 440 ya. Iya. Ya, 470 ya. 470. Ya. Tapi elevasinya sudah 4000 lebih. Nah, waktu itu kita mikir, wah, ini
mau hancur di hari pertama atau hancur di hari kedua. Kita pikir-pikir, wah sudah rasanya kita bikin hancur di hari pertama saja, karena kalau sudah finish 470 kilo kan sisanya tinggal 200 lebih aja kan. Ya. Dimana sisanya itu ke Pujon kan itu medan kita kan familiar sekali. Jadi dia ke Kediri rute Ya. kemarin yang kita coba ya, ke Kediri, lalu ke arah Malang, ke kota Pujon, Batu, lalu turun Pasuruan, Sidoarjo, balik Surabaya. Jadi Om John itu hari pertamanya diajar ini nih, ikuti panah ini ya, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya. Jadi Om John diajar sampai sini. Sampai Tulungagung. Itu jam berapa nyampe? Nyampe Tulungagung jam 8 persis. 8 pagi. Jadi Iya, start 8 pagi. Jumat jam 6 pagi, berarti kamu 26 jam. Iya, 26 jam sampai Tulungagung. Jadi digowes 26 jam sampai Tulungagung. Makanya gelap-gelap ini udah 4.000 meter ya. Terus kemudian tidur, sempat tidur lebih. Tidur 2 jam. Tidur 2 jam. Tidur 2 jam di Tulungagung, terus kita isi dengan Pertamax Turbo Apa itu? Durian. Terus baru lanjut lagi ke Kediri. Terus sampai di Surabaya jam 11 malam ya. Setengah 12-an. Setengah 12 malam. setengah 12 Jadi malam. 41 jam 56 menit kalau nggak Iya, salah di Strava. Itu kalau mau tidur, itu kalau mau seperti Om John dengan profil elevasi seperti ini tadi. Jadi Om John itu hari pertama 26 jam itu diajar sampai sini kira-kira ya. Iya. Sampai sini, sampai hampir 500 kilo ini. Jadi dia melewati 2 pucuk awal ini. Kemudian hari terakhirnya diniati pucuk yang paling tinggi. Kemudian sampai Surabaya lagi jam 11. Ini elevation gain-nya 5.662. Iya. Lumayan. Dan kalau di grafik itu kelihatannya kan kecil ya. Maksudnya gunungnya kecil. Padahal itu angkanya itu 300 ke 400 itu jauh loh itu. Ya, jadi teman-teman semua, ini kita masih belum finalisasi rute, tapi yang akan kita pasti pertahankan adalah ini yang bagian tengah ini. Antara pucuk pertama dengan pucuk kedua ini, karena ini adalah pucuk pertama ini dari Ponorogo ke Pacitan ya. Kemudian yang pucuk ketiga kedua ini pucuk menuju Trenggalek dari Pacitan. Jadi dari Pacitan tuh di sini, bawah Gunung Pertama sampai Trenggalek ini adalah Queen Stage-nya. Ini akan kita perhatikan karena pemandangannya indah. Saya ingin tunjukkan foto misalnya ini ketika ini di atas ini ya, ini nanjak kira-kira 400-500 meter kita akan melihat perbatasan Pacitan ya. Ini memang kebanggaannya warga Pacitan karena memang kelahiran mantan presiden Indonesia SBY. Kemudian turun, kemudian Itu tulisannya menipu juga itu. oh ya, kamu ngirim foto ini malam-malam foto di situ. Kita pikir wah sudah dekat ini, paling cuma 5 kilo lagi. Ternyata masih jauh. Masih hampir 40 kilo itu kalau nggak salah, masih jauh, masih turun, lalu masih datar. naik turun terus. Dan ini ada nanjak gravelnya nih ya. Ada nanjak gravelnya. Ada. Nanjak gravelnya. Jadi ini saya lewatnya siang-siang, pagi sama rombongan saya lewat Pacitan ini dan sebenarnya ada pemandangan yang sangat indah tapi kita simpan. Tapi Om Riko ngirim foto yang itu sangat berkesan untuk kita semua. Fotonya tuh ini. Fotonya tuh ini. Jadi dia saking kagetnya dengan tanjakan ini. Di foto lihat itu. Ini bukan miring ini. Jadi sampai tandanya aja Dibikin ekstrim. Jadi saya nggak tahu ada di buku panduan tanda jalan ada nggak yang seperti ini. Kayaknya bukan jalan miring curam. Ini kayaknya rocket launch ini. Kayaknya teman markas NASA tersembunyi di Pacitan gitu mungkin ya. Ini mobilnya pakai roket ini, bukan pakai roda miringnya begini. Saking herannya. Jadi memang rute antara Pacitan ke Trenggalek itu memang katanya Riko yang mencoba ikut Om John itu never ending climb ya. Iya. Tapi ini bukan bermaksud takut-takuti ya, karena pemandangannya indah banget. Jadi Anda Google sendiri aja lah. Pantai Selatan, jalur lintas selatan ya. Jalur lintas selatan itu cakep banget. Dan kalau kita lihat di peta ini, memang nanti hari pertama itu relatif banyak datarnya ya. Sampai
Ya sampai Ngawi ini masih ada rolling lah. Ada ya. rolling. Tapi sampai Madiun, Ponorogo ini relatif flat sebenarnya. Kemarin saya hitung sampai Ponorogo ini nanjaknya 900 meter dalam 250-an kilo, jadi not bad gitu kan. Yeah. Nah, ini kan kita senggoli kota-kota ini supaya teman-teman juga bisa mampir lihat kota-kota di Jawa Timur, khususnya kota yang saya paling suka sekarang Madiun, kan kita jadikan checkpoint ya Om John. Iya. Om John foto di patung Singapuranya karena sudah jadi, kami waktu itu foto di depannya Ka'bahnya ini di tengah kota. Jadi ini sebelahnya balai kota, itu membangun kayak tempat wisata-wisata dunia di dalam pusat kota. Jadi ada Ka'bah, nanti di belakang ini sedang dibangun Menara Eiffel, lalu ada Belanda kalau nggak salah, kemudian ada Singapura di depan kita ini, dan di bawah jalan ini sedang dibangun naik perahu. Jadi kita bisa melintasi Madiun di bawah tanah dari satu ujung ke ujung yang satunya sana. Itu keren kalau udah jadi nanti. Jadi memang mengunjungi tempat-tempat. Jadi bukan sekedar goes, kan kadang-kadang goes saja, pokoknya jaraknya jauh. Ini kita nggak, kita rancang ketika nyampe suatu tempat pun checkpointnya nanti di kawasan ini, checkpointnya. Jadi Anda bisa checkpoint, nanti kan ada mekanik, ada supply dari kita, dan Anda bisa istirahat sambil nikmati tempat wisatanya kayak gitu. Om John waktu itu kan sampai kira-kira 1 jam sebelum kita, 2 jam sebelum kita ya nyampe sini ya. Sampai Madiun itu kalau nggak salah jam 2:30 sore kalau nggak salah. 1 jam sebelum kita berarti ya. 1 jam setengah sebelum kita. Jadi ya foto-foto dinikmati karena memang ya Goes itu ada wisatanya gitu. Nah, kalau ngelihat profil seperti ini, ya kita kembali ke pertanyaan utama kita. Om Rey bisa finish nggak? Wah, ini yang 60 jam loh ya, 60 jam loh ya. Yang jadi perdebatan kita juga. Kita semua debat nih, Om Johnny Rey bisa finish nggak? Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Om Rey. Om Rey mau pakai bannya yang top, Om Masrul. Oh. Dia mau pakai ban lebar 35 dan ban pacul. Jadi dia biar di gravelnya itu lancar jaya. Oh. Ya ini rute ini kan sangat teknikal ya. Sangat teknikal, kita harus mengatur strateginya itu bagaimana, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% benar. Contohnya ban kalau kayak Om Rey 35 di gravel enak. Tapi di aspalnya babak belur. Kalau kita pakai bannya kecil, di aspalnya enak, tapi di gravelnya babak belur. Jadi nah, ini teknikal sekali. Ya ini kita langsung pembahasan ban ya, karena ketika kita umumkan langsung, karena kita sudah mengumumkan regulasi di mainsepeda.com bahwa kita merekomendasikan ban 32 sampai 35 memang. Om John waktu itu pakai ban 32 ini pakai ban 32. Gravel King yang slick tapi 32. Yeah. Saya juga pakai 32. Di kelompok kami kita waktu itu hampir semua pakai 32. 2 pakai 30, 1 pakai 28. Kohai pakai 28. Kohai pakai 28. Nah, Kohai bocor 4 kali. Yang lain kamu bocor sekali. Saya bocor sekali. Ya. Jadi total bocor kita 5, 4 Kohai, kamu 1. Jadi yang lain di kelompok saya nggak ada yang bocor sama sekali sepanjang 700 kilo itu. Nah, jadi memang betul ini teknikal banget. Jadi kalau menurut Om John, ban yang menarik, yang ideal ban berapa? Kalau nanti ikut eventnya? Saya rasa 32 itu ideal. 32 ideal. Kan Pak orang nanya, 32 bukannya terlalu berat gitu. Ya memang ada beratnya, tapi kita kan harus menjagakan ada segmen-segmen yang off-road itu tadi, Mas. Nah, off-road. Jadi ketika kita umumkan regulasi itu nanya, kita kan pakai ring brake, pengen pakai ban 28 supaya kencang. Kita diregulasi sementara kita tulis minimum ban 30 soalnya. Karena alasan itu tadi ada hal-hal yang teknikal. Jadi saya tunjukin salah satu fotonya. Ini gravel yang mulus ya, Om John ya. Ini termasuk yang mulus kan ya? Iya. Ini karena yang gravelnya jelek, yang moto susah waktu itu. Tapi itu sebenarnya kalau saya nggak salah ingat, yang bagian yang mulus ini cuma sedikit itu. Yang lainnya batu-batu ya. Iya, agak hancur. Jadi ini mungkin yang tukang fotonya cuma bisa foto di sini ya. Karena motornya susah lewat. Motornya juga susah moto juga. Motornya susah lewat. Jadi mobil, kalau ada yang pengen nyoba pengawal pakai mobil ada satu bagian kira-kira hampir 20 kilo itu mobil nggak bisa lewat. Iya. Mobil nggak bisa lewat. Jadi Anda harus rely. Kita bawa motor untuk fotografer dan kru juga susah lewat. Ini awal ini malah. Ini kilometer 40-an ya. Iya. 70-an.
Sudah 70 ya? 70 kalau nggak salah ya, sekitar pokoknya sebelum 100 kilo, antara 50 ke 100 kilo. Sebelum Bojonegoro kan Sebelum Bojonegoro ya. Jadi 67 antara 50 sampai 80 lah. Ini udah 15 kiloan segmen seperti ini, dilewatin sawah-sawah, ada kebun jagung bagus banget. Ini kayak di Iowa, kayak di Amerika ini, bukan kayak di Jawa Timur ini. Kemudian lewat gravel seperti ini. Iya, ban 28 bisa lewat, tapi harus hati-hati, pelan-pelan. Secara teori bisa lewat, cuman memang demi keamanan dan kenyamanan memang idealnya minimum ban 30 kayak gitu. Iya. Karena ada teknikalnya memang. Dan sebenarnya bukan hanya itu, kebanyakan touring bike kan didesain untuk ban 32 sampai 35. Kenapa? Karena kita menemui mungkin hujan di jalan, licin di jalan, dan itu akan jauh lebih nyaman, aman dilewati pakai ban yang lebih besar. Ingat ban 25, 28 itu racing tire kan, ya, itu untuk road bike balap, bukan untuk touring sebenarnya. Iya bisa, sangat bisa dilewati. Banyak event-event juga tidak melarang, tapi kita rekomendasikan di situ. Cuma nanti kita akan diskusi lah, boleh nggak ban 28 ini, boleh nggak pakai rim brake gitu. Kan kita pengen yang penasaran ikut, bisa ikut tanpa kita harus memaksa mereka ganti sepeda dan lain-lain kan kayak gitu. Iya. Selain teknikal ini juga di tanjakan yang ke Pacitan itu juga ada yang gravel. Itu bukan gravel sih, longsor. Yeah. Longsor belum dibetulin sehingga jalannya jadinya gravel. Jadi kalau Om Rey bisa finish atau tidak dalam waktu 60 jam masih misteri. Masih misteri. Tapi saya condong kayaknya Om Rey nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau latihannya begini-begini, cuman sebentar-sebentar sudah ngopi dan makan. Ya, wah, agak. Oh, dia barusan ikut 200 kilo di Jogja finish kok. Ya, 200 kilo beda sama 600 kilo, Om. Ya, ini kan Om Riz gak menunggu kabar dari kita kan. Rute finalnya berapa kilo kan ya gitu kan. Karena kan 600 plus kita tulisnya. Yang kita coba ini 680 sebenarnya. Tapi dengan kita ke hotel, kita ke tempat makan yang harus kembali ke lokasi lagi jadinya 700. Kalau 680 kilo saya sama Om John sama. Kayaknya berat Om Riz. Karena berat. Maaf Om Rey, maaf ya. Rombongan saya aja sebenarnya finishnya jam 8 malam, 2 jam setelah COT. Tapi kita kan mensurvei gitu. Maksudnya yang ngecek rute 1200 juga tidak finish sesuai COT. Tapi kita kan berhenti, kita diskusi. Dan mohon maaf di kelompok saya, ini bukannya apa-apa, ada kohai yang tidak bisa goes semalam. Jadi matanya nggak kelihatan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Jadi kecepatannya kita tahan di 20, kohai kita tempel dengan lampu segala macam. Ada istri saya juga yang nggak pengalaman, kena hujan segala macam. Jadi dan kita ketemu teman-teman kayak misalnya dari Tulungagung baru start jam 7 pagi, setengah 8. Jadi nggak diniat. Ya kita pengen finish sebelum COT, tapi kita lebih pengen tahu rutenya seperti apa kan. Nah kalau kita aja dengan menginap 2 malam struggle jam 6, ya memang berat. Jadi setelah itu kan kita diskusikan ya Om John. Maksudnya kita meeting apakah kalau kita lihat di gambar ini kan seolah-olah maksa kita memang membagi jadi 3 hari. Dan kalau ingin ada wisatanya, saya encourage untuk 3 hari. Tapi harus taktis banget memilih nginep di mana. Ya. 3 hari itu 2 malam menginap. 2 malam menginap. 2 malam menginap. Jadi dinikmati experience melewati kota-kotanya. Om John kan nggak tahu cakepnya pantai selatan seperti apa kan? Iya, saya cuma mendengar suara jengkrik saja. Kalau pemandangan saya tidak lihat. Tanjakan tingginya seperti apa aja saya nggak lihat. Cuma lihatnya pendek-pendek aja. Cuma kok ini kok tanjakannya kelihatannya pendek tapi kok nggak selesai begitu. Jadi saya tidak melihat horornya tanjakannya seperti apa. Mungkin lebih enak itu ya. Karena yang di depan kan kalau kita aduh moga-moga di ujung itu landai, nanjak lagi. Moga-moga di ujung itu landai, nanjak lagi. Iya, itu jadi, saya tidak kelihatan itu. Jadi di bagian yang tengah ini emang ini lebih berat dari kelihatannya. Ini jauh lebih berat daripada yang ini ya, daripada yang Pujon ini. Padahal itu kalau secara grafik yang paling kanan yang paling tinggi. Iya, tapi ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Karena banyak 20%-nya, 17%-nya. Ya tadi sampai tanda jalan miringnya aja nggak umum kayak gitu. Nah, kita ini diskusi apakah kita membatalkan yang tinggi terakhir ini untuk memastikan Om Rey bisa finish. Wah, itu. Tapi sebenarnya
yang di tanjakan terakhir itu kan ada faktor lain lagi Om, kan itu kan rame bis, Betul. jalannya kecil, Betul. terus macet. Kalau weekend kan macet sekali. Iya. Jadi ketika kita survei rute, Om John lolos karena dia lewatnya malam, jadi nggak terlalu macet ya. Saya lewatnya sore dan masih hari Sabtu. Hari itu. Sabtu. Iya. Ya rame tapi nggak. Tapi rame tidak macet parah. Ya macet Betul. parah. Iya. Nah kita lewat di situ Minggu siang menuju sore. Jadi kita ngelewati ini ya Pujon Batu Malang ini, itu aduh harus balik ke arah Surabaya juga kan. Jadi macetnya sampai turunnya itu lebih lama daripada nanjaknya. Jadi benar-benar waktu itu, dan ketika ada 2 bis lewat gini udah ngunci jalannya, sehingga kita harus berhenti juga ya naik sepeda. Ya cuman melihat jupe-jupe di pinggir jalan aja gitu kan. Oke. Karena banyak yang ngelempari makanan ke jupe-jupe hutan yang loncat-loncat itu. Jadi ya itu pertimbangan kita kemarin adalah ini kemacetan, apalagi nanti ketika event juga long weekend. Iya. Jadi kita sedang mempertimbangkan serius untuk meng-cancel segmen ini. Tapi kita akan menggantinya. Apakah lebih pendek Om? Nah, kan kita juga udah coba kemarin. Kita kembali. Jadi kita pengen bikin event itu kan yang pas ideal. Jadi kita kalau bikin event kita goes gitu. Kita coba lagi. Kita harus tes. Jadi kita cek kalau ini dibatalkan. Ya ini kita peta Jawa Timur ya. Dari Kediri ke, ini saya besarkan. Ya, dari Kediri ke Malang ini kita batalkan. Itu kita mau lewat mana gitu. Jadi kita mau melipir miring begini ke arah Mojokerto ya. Iya. Ke arah Jombang Mojokerto gini. Kita mau belokkan ke situ, tapi tetap harus ada tanjakannya. Jadi kita weekend kemarin sempat goes, Om John, saya dan teman-teman Kohe juga, tapi pakai road bike. Agak salah juga itu ternyata. Jadi kita goes dari Surabaya, kita kembali ke arah Kandangan, ke arah Kediri lagi. Kemudian kita retracing ulang rute yang baru, tapi nggak lewat Malang. Kita coba retracing rute yang baru, kita goes. Lebih pendek 30-40 kilo kalau di total. Jadi nanti totalnya bisa nggak nyampe 550. Wah itu kan Omri pasti senang kan ya? Tidak. 650. Tidak sampai 650. Jadi kan Omri pasti lebih senang kan ya? Iya. Masalahnya ternyata tanjakannya juga seru kan ya? Tanjakannya seru juga dan jalannya juga banyak jerawatnya. Jadi ini kita antara berterima kasih dan mengumpat ke Mas Hadi Tombro ini yang rekomendasi rute ini, karena memang kita tidak ingin lewat jalur utama kan ya. Yeah. Kita pengen ada eksplorasinya. Jadi ada rute yang seperti ini juga gitu. Jadi kemarin yang bawa rim brake, yang bawa road bike ya, saya pakai road bike tapi ban 28 masih agak selamat. Yang pakai ban 25 banyak nuntunnya akhirnya. Yang 25 nuntun semua. Jadi ini apa namanya? Double track namanya ya. Karena kan harus milih sisi dan ini nanjak loh ya. Ada 15%-nya juga yang seperti ini dan ada turunannya juga yang agak curam yang seperti ini. Yang itu kalau kita pakai ban kecil agak berisiko kan ya. Iya. Apalagi dengan sepeda yang lebih berat karena kita akan bawa tas, pannier dan bawaan lain gitu. Dan kalau hujan pasti licin sekali. Itu. Kalau hujan pasti licin sekali. Pasti licin sekali. Segmen ini kalau nanti kita pilih, ini yang membuat saya kemarin memutuskan saya akan pakai sepatu MTB. Karena waktu cek rute saya masih pakai sepatu road ya. Saya pakai karena sepatu. untuk siap-siap nyurung gitu Mas. Siap-siap nonton. Lebih aman. Iya. Sayang klipnya. Lebih aman dan lebih nyaman juga, lebih cepat unclipnya kan, klak-klak-klaknya juga lebih cepat gitu karena bisa bolak-balik kalau MTB. Nah ini gini ya, kalau kita ngomong berat, Om John ngomong berat mungkin wow pasti berat. Kalau saya ngomong berat mungkin yang lebih kuat dari saya bilang mungkin nggak terlalu berat. Saya ingin nyampaikan orang paling tangguh kita ini ada video pendek, tolong ditonton dan tolong dengarkan. Nonton. Rutenya bagus. Gimana seger? Kuai. Ayo kuai. Buangan. Semangat kuai.
Ayo Kohai. Loh, ini guru kita ini. Iya, ini Pak Guru. Guru kita. Enak jalan nanti, Pak. Ya itu tadi. Ini yang paling belakang pakai rim brake dan pelek karbon. Jadi benar-benar nggak bisa jalan dia. Jadi kalau Kohai sampai nyebut Allahu Akbar berapa kali, tandanya ada yang nggak benar dengan rute itu. Tapi Kohai jatuh ya? Salto. Untung jatuhnya di rumput katanya. Kata Kohai, ini pertama kali saya nuntun katanya. Karena Kohai ini meskipun umurnya 74 tapi kan kuatnya luar biasa kan. Iya. Tangguhnya luar biasa. Ketika lewat rute ini dia sampai nyebut Allahu Akbar, itu berarti dunia sudah tidak aman. Nah kalau Kohai aja nyebut, Omre bagaimana nanti? Omre langsung ganti ban 40 habis ini. Saya cuman bingung nanti kalau misalnya lewat sini gelap, bagaimana Om? Itu dia. Kita kemarin juga Tapi diskusi. mungkin Omre puas karena Omre kan sudah survei lampu Oh iya, dia bertahun-tahun survei lampu. Jadi mungkin lampunya Omre bisa sangat dan amat berguna untuk journey ini ya. Jadi kita kemarin waktu lewat situ, ya ini yang bilang ngambil ini memang harus di siang hari. Karena kalau malam bukan masalah jurang atau curamnya, enggak. Itu kalau malam ada yang manggil, itu siapa? Karena ini hutan. Ini jalan hutan. Kita semua ngomong, ini kalau malam gimana? Ya bau sajen Mas, katanya gitu. Nah ini yang memang memaksa rutenya untuk ya dinikmati 3 hari supaya Anda berkontribusi ekonomi kepada kota-kota yang dilewati, menginap dan beli makanan gitu. Tapi yang 1.200 ada bagian yang kejam juga. Ini yang 600 ya. Jadi kita akan finalisasi nanti. Kayaknya kita condong memilih rute ini ya. Iya, Kita akan condong. Anda setuju lewat sini? Saya setuju sekali. Daripada Pujon. Alasannya itu tadi. Alasan satu keselamatan, karena yang ke Pujon itu kan jalannya kecil dan dilalui bis-bis besar-besar. Iya. Terus alasan yang kedua, yang ini pemandangan memang jauh lebih bagus. Ya ini juga ada alasan keselamatan, kalau malam-malam diculik Ya. masuk film horor nggak lucu. Ya saya cuman pesan aja kalau misalnya Anda melihat sepertinya ada peserta lain lagi gowes, tolong dilihat itu bannya nempel tanahnya atau tidak. Jangan-jangan peserta goyang. Jangan peserta gaib. Nah itu juga makanya nanti kita juga encourage peserta untuk memakai, kita akan pendaftarannya kan nanti akan dapat jersey ya. Ini contoh jersey TAG dari SUB yang memang dipakai untuk touring, gravel dan adventure yang lebih loose, lebih nyaman, dan kita akan mewajibkan peserta menggunakan jersey yang kita sediakan. Akan dapat yang 1.200 akan dapat 2 jersey TAG dan technical shirt untuk dipakai gantian. Yang 600 akan dapat 1 TAG dan 1 technical shirt yang bisa dipakai gantian. Dan warnanya akan kita buat neon mencolok gitu supaya satu kelihatan, dan kalau malam-malam kalau ada neon mencolok ya berarti yang goibnya suka warna neon juga. Nah kalau kita lewat sini nggak lewat Pujon, lalu kita kurangi 40-an kilo, Omre finish nggak? Wah, kalau Omre pakai ban pacul harusnya superior di rute ini ya. Iya. Tapi ini tanjakannya lebih curam dari Pujon. Iya. Jadi mungkin Omre banyak dorongnya juga. Maaf lagi Omre. Nggak, Omre itu udah siap semua gear. Dia kan belakangan beli classified internal hub itu kan ya. Jadi dia sudah nggak pakai Kempi lagi, udah kapok pakai Kempi. Dia pakai nggak tahu kapok atau nggak mau lagi atau apa, dia sudah pakai JRX dia itu, wah, single chainring tapi dipadu lagi pakai classified hub, jadi gearnya ada gear goibnya juga itu. Oh, jadi bisa ringan sekali. Bisa ringan sekali, jadi dia bisa, kalau misalnya ada yang ngejar makhluk goib, kakinya kayak gitiran masih bisa naik gitu. Oh, makanya Omre kok
berani sekali dia. Ternyata ada senjata pamungkasnya. Senjata pamungkas. Mahal Om. Internal hub-nya kayak Dura-X harganya itu. Jadi ada gear di dalam gear itu. Omre udah seperti biasa kan, waktu mau unbound dia persiapan panjang, nyobain lampu, nyobain tas, ya H-1 ganti semua. Nanti kita lihat Omre nanti seperti apa. Tapi kita memang mencoba merancang ini untuk ya Omre sih idealnya bisa finish ya. Kalau Omre bisa finish kan peserta yang lain juga Omre bisa, kita bisa. Yang kan? lain bisa. Jadi nanti kita akan di meeting final kita akan finalisasi yang memastikan Omre bisa finish dengan makan cukup gitu. Karena dia kalau makannya kurang kan cranky banget kan ya. Dan finish di bawah COT. Finish di bawah COT. 60 jam. Ya, memang kok 60 jam kan banyak. Iya banyak, tapi ini beda dengan kalau saya pernah lihat rute 600 km itu tanjakannya diambil di awal, kemudian banyak sekali datarnya kayak gitu. Ini enggak, ini tanjakannya saya tunjukkan lagi, kita bagi 3. Bahwa nanti yang terakhir diganti pun itu penggantinya juga mirip-mirip yang tengah ini kan ya. Iya. Mirip-mirip yang tengah ini. Jadi Anda harus sangat taktis hari pertama sampai mana, istirahat di mana harus sangat taktis gitu. Nah ini yang jadi ini rutenya memang dirancang taktikal gitu, bukan sekedar kuat-kuatan sampai finish gitu. Ya pasti ada yang sanggup menuntaskan ini cepat, mungkin lebih cepat dari Om John juga ada, dan salut Anda akan menjadi bagian dari cerita juga. Tapi yang mencoba struggle sampai COT pun juga punya cerita gitu, yang karena mainsepeda.com itu media, jadi kita pengen semuanya memberi cerita. Iya. Khususnya ceritanya Omre nanti. Dan mungkin nanti akan banyak yang ngikut Omre lah. Omre berhenti, kita berhenti juga. Omre makan, kita ikut makan. Omre tidur, kita tidur di sini juga kayak gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa minimal sama Omre. Kalau Omre nonton gimana, Om? Pokoknya bareng Omre, jangan jauh-jauh. Nonton juga. Iya. Kalau kita lebih cepat, jangan-jangan Omre tahu yang kita nggak tahu kan kayak gitu kan ya. Oh iya. Jadi mungkin ada yang kayak gitu juga. Jadi mungkin nanti kan kalau kita nonton Tour de France kan ada apa, kalau kita nonton lomba kan ada breakaway, Iya. ya kan? Terus ada peloton, lalu yang copot-copot itu namanya grupeto ya kan? Iya. Jadi nanti kita bikinkan Omre akan jadi kelompok grupeto nanti. Grup itu. Grupeto. Jadi kita buatan grupeto karena nanti akan ada yang breakaway mencoba finish secepat mungkin, ada yang akan mencoba menikmati, saya termasuk yang akan mencoba menikmati. Istri saya agak kapok-kapok sih ikut, tapi kayaknya pasti ikut lah nanti. Kita akan mencoba menikmati, kemudian nanti ya mungkin saya bukannya sudah lebih kuat dari Omri ya, tapi harusnya ketika sudah lewat yang pertama ini udah jauh di depan Omri lah ya kayak gitu. Jadi nanti Omri akan jadi grup itu gitu. Tapi bisa jadi juga dia lebih kuat dari saya kayak gitu. Jadi ya nggak tahu. Waktu di Unbound cuma selisih 1 jam. Iya. Jadi ya tergantung dia sedang kuat atau tidak. Tapi ya nanti kita merancang ini untuk Omri. Nah, Om John ada pesan nggak untuk peserta yang sudah pengalaman ultra cycling atau hard event, pesannya apa? Untuk yang belum pernah nyoba, ada tips atau saran? Oke, ya untuk yang sudah pengalaman, saya yakin mereka sudah tahu trik-triknya, trik bagaimana makan dan lain-lain. Jadi mungkin kalian harus mempertimbangkan di mana tempat menginap, karena itu sangat menentukan juga untuk faktor kecepatan. Terus untuk yang baru pertama kali event long distance kayak gini, saran saya latihanlah dari sekarang. Jangan Anda latihan seminggu sebelum event, itu terlambat. Anda harus mulai dari sekarang. Anda main jarak terus, jarak Anda kejar terus, supaya nanti ada modal waktu mengikuti event. Terus kalau Anda bingung untuk makan dan lain-lain, Anda harus riset juga di mana stop-stopnya yang ada makanan. Tapi basically kalau di Indonesia ini kita nggak usah takut ya, karena di mana-mana ada Indomaret dan Alfamaret. Jadi kalau makanan kecil dan minuman Anda tidak usah khawatir. Yang Anda harus pertimbangkan adalah di mana Anda makan besar. Misal di Madiun Anda bisa makan nasi pecel yang khas di Madiun seperti itu. Nah, antara Surabaya Madiun ini agak susah sebenarnya cari makan besar. Jadi Anda harus benar-benar plan, dan kalau misalnya Anda ragu Anda bisa kuat atau tidak tanpa makan sampai Madiun, ya Anda harus membawa bekal itu untuk keperluan Anda.
Saya rasa itu, Mas. Ya, terus soal untuk sepeda segala macam, Kalau sepeda, kalau saya sarankan sih pakai sepeda gravel, lebih nyaman. Terus bannya kalau bisa minimum 32. Kalau mau kayak Omre 35 dan pacul juga enggak apa-apa. Mungkin untuk yang handlingnya kurang itu lebih aman Iya, karena lebih aman. di gravelnya itu Anda tidak takut selip dan lain-lain. ya. Nah, kalau Anda merasa handling Anda jago, ya Anda mau mencoba pakai ban yang lebih tipis, silakan dicoba. Dan itu mungkin kalau ditanjakan lebih ringan. Ya. Gitu Mas Lul. Tapi ya ada chance Anda mungkin gembos. Iya. Jadi Anda harus juga bisa mengganti ban Anda sendiri. Anda harus belajar. Ya. Jadi ya nanti manfaatkan checkpoint ya, karena kan kita akan sediakan checkpoint satu pasti di Madiun. Ini kita sedang pertimbangan Trenggalek, dan yang pasti nanti di Kediri ada checkpoint untuk supply maupun minimal servis ringan sepedanya gitu. Ya, Om ada pertanyaan sedikit Om. Ya. Di checkpoint itu, jadi misal saya gembos 2 kali nih. Ya. Terus ban saya habis ban dalam. Di checkpoint itu apakah saya bisa membeli ban dalam di situ? Ini kemarin kita bahas juga. Mungkin kita akan kalau untuk parts-parts yang kecil-kecil ya. Mungkin nanti kita akan coba kalau khususnya ban dalam mungkin kita akan coba stok karena ban dalam kan tidak mahal ya gitu. Sebenarnya di kota-kota yang lewat ini ada toko sepedanya sebenarnya. Jadi mungkin bisa juga mampir ke toko sepeda itu untuk beli atau seperti apa. Kayak misalnya Ponorogo, Madiun itu kan relatif kota-kota besar sebenarnya. Jadi ada kota-kota toko-toko sepeda. Tapi gara-gara podcast ini mungkin nanti ada yang buka lapak langsung di depannya checkpoint. Jualan rantai ban dalam. Oh, diperbolehkan Om ya? Ya itu area publik kalau dia mau buka lapak. Tapi nanti kita coba sediakan di tempat kita juga supaya lebih gampang gitu. Yang pasti kita sediakan ban yang sesuai dengan kebutuhan kan. Itu kan bisa 2-3 atau seperti apa. Ya mungkin nanti kita juga bisa sediakan di situ juga kan ya. Iya. Kan kru kita juga bisa standby di situ untuk. Jadi mekaniknya nanti sifatnya membantu ya, bukan berarti ngasih. Kalau orang nanti saya copot ya beli kayak gitu, bukan berarti kita nyediakan rantai gitu. Jadi kalau pengalaman kita sih bawa stok rantai ya kan. Iya. Bawa ban dalam minimal 4. Kemudian kunci pas semua harus dibawa. Minimal itu sih yang kalau kita saran. Kalau yang pakai kayak istri saya pakai serem ITAP ya, bawa baterai cadangan. Seperti itu, bawa baterai kecil, lampu depan minimal 2, lampu belakang minimal 2. Itu diregulasi ada karena percaya atau tidak, kadang bukan karena baterainya habis tapi karena rusak, kena air segala macam. Soal ban ini yang mungkin akan jadi penutup podcast ini juga. Akhirnya kita bicara sama teman-teman panitia juga, kita putuskan oke lah, karena memang banyak. Saya biasanya bilang gini, biasanya yang banyak protes itu biasanya juga nggak daftar, cuman dia protes karena pengen protes. Tapi karena ini event pertama dan kita juga akan menggunakan event ini untuk bahan evaluasi kita ke depan, regulasi kita ubah. Jadi setelah podcast ini regulasi kita ubah, ban minimumnya bukan lagi 30 tapi 28. 28. Dan ada yang nanya juga kan, rim brake bagaimana ya? Tentunya rim brake bisa ikut, nggak masalah kayak gitu. Cuman kita akan tekankan regulasi mungkin Om John ya. Kalau pakai rim brake kita akan wajibkan pakai wheelset alloy. Ya itu lebih aman memang. Lebih aman Jauh kan ya? lebih aman ya. Jauh lebih aman. Karena karakter naik turunnya, ini bukan masalah jaraknya. Karakter rute yang dilewati ini tadi teknikal sudah disebut, akan jauh lebih aman kalau Anda menggunakan rim brake alloy. Jadi akan kita ubah regulasinya adalah ban minimumnya jadi 28, kita tetap rekomendasikan 32-35. Tapi minimum 28 akan kita cek sebelum start, dan kita akan cek pastikan menggunakan wheelset alloy kalau menggunakan rim brake. Dan Anda nggak perlulah full aero untuk kayak gini ya kan ya. Ini bukan ini sangat, saya ingat omongannya Pras, partnernya Hadi Tombro, juara Bentang Jawa yang double itu. Iya. Saya tanya ke dia kan, seperti apa rasanya ikut event ultra? Ini olahraga yang beda katanya. Dia kan jago nanjak segala macam, katanya ini olahraga yang beda. Jadi sekali lagi ini bukan untuk gagah-gagahan, kuat-kuatan. Ini adalah eksplorasi ya, ini journey. Nah, makanya slogan kita kan journey is the reward. Jadi perjalanannya itu yang jadi kesan utamanya. Dan kita akan encourage Anda untuk berhenti di kota-kota itu kan. Iya. Ya mungkin nanti kalau kita survei rute lagi ya mungkin Om John kita paksa berhenti juga. Tapi kamu sudah wisata juga, makan durian di mana aja Om? Wah, saya makan durian
2 kali, Om. Di mana? Antara Madiun Ponorogo dan di Tulungagung. Tulungagung. Dan duriannya top. Dan kalau Om Asrul nanti merubah rutenya ini nggak lewat Pujon, Ya. kita melewati satu kota yang duriannya salah satu yang top di Jawa Timur, kota Wonosalam. Wonosalam. Ya, Tanjakan itu yang tanjakan tadi ya. Ya. Sepanjang kiri kanan rumah isinya Pertamax turbo semua. Tidak akan kehabisan. Jadi kalau kita nanti memilih lewat rute ini, ya ini hutannya ya, tapi desanya atau kotanya yang kita lewati itu memang terkenal duriannya kan ya. Betul. Jadi kalau Anda melewati jalan ini, setelah jalan ini itu Pertamax turbo menanti Anda. Iya. Jadi bisa milih opsi itu untuk makan siang atau brunch ya. Sebelum finish. Mungkin sore itu sudah mungkin, Om. Bisa siang bisa sore sih, tergantung dia nginep di mana. Nginepnya di mana ya. Tapi Anda mungkin punya kesempatan untuk wisata durian ini malah. Betul. Betul. Aku enggak sih. Ada bau durian aku lebih kencang lagi larinya. Jadi ya kalau kita nanti ngubah ke sini memang nanti akan ada wisata duriannya juga. Wah, ini benar-benar jadi journey ya, yang 600 kilo ya. Jadi sekali lagi yang mau ikut 1.200 silakan mendaftar ke mainsepeda.com. Itu buat Anda yang manusia-manusia nggak umum. Tapi saya nanti akan ikut yang 600-an dan Om John Ire. Om John sayangnya sebenarnya pengen ikut, tapi Om John ini sebenarnya kenapa dia kemarin digas? Karena kamu mau ikut event di Australia ya? Ya sebenarnya karena kan ngejar Imlek juga. Oh enggak, ya kemarin itu. Tapi nanti bulan Maret kan ada event. Nanti bulan Maret ada event di Australia. Event Australia. Boleh tahu event apa ini? Itu namanya Peak Challenge. Itu dari Falls Creek dekat Melbourne. Itu challenge-nya 230 kilo tapi nanjaknya 4.000 meter lebih. Jadi Om John akan ikut event di Australia, event besar di sana. Jadi nanti kita akan bawain dia kamera segala macam untuk menambah bebannya di tanjakan, tapi juga bawa cerita nanti ketika pulang. Jadi mungkin Om John mungkin tidak bisa ikut yang ini ya, eventnya nanti. Tapi terima kasih sudah nguji rutenya, karena kita butuh yang nggak masuk akal untuk nguji rutenya juga gitu. Kan kita nanti ya tadi breakaway, peloton, grup itu. Tapi untuk yang 600 jangan khawatir karena ini non kompetitif ya. Semua yang finish akan kita siapin piala yang bisa dipajang, bukan medali. Medali udah agak kuno kayaknya. Kalau setelah COT bagaimana? Apakah juga dapat piala? Enggak dapat ya. Berarti yang finish tapi di dalam COT ya, itu akan kita sediakan piala untuk semuanya. Jadi nanti semua, karena kalau Anda bisa melewati perjalanan ini, Anda bukan hanya sudah menaklukkan tantangan, tapi juga Anda sudah berkontribusi untuk ekonomi Jawa Timur juga kan ya. Anda pasti beli makanan dan lain-lain. Jadi Anda layak dapat trofi finisher itu nanti. Ya, semua yang 1.200 maupun 600 nanti akan ada trofi finisher. Khusus yang 1.200 ada trofi juaranya juga kayak gitu. Jadi ya ikuti di mainsepeda.com. Rute ini akan kita evaluasi lagi, akan kita finalisasi. Tapi dari podcast ini yang kita pastikan adalah minimum bannya kita turunkan ke ban 28. Tapi kalau pakai rim brake harus menggunakan alloy rim ya untuk keamanan. Jadi terima kasih Om John udah quest gelap-gelap dan kita memberikan tantangan ke Om Ri sekarang ya. Betul. Ya. Nah, sekarang kita tinggal, ini politik kita ini sekarang. Rute yang kita ubah ini memudahkan Om Ri atau menyulitkan Om Ri kayak gitu? Sebenarnya memudahkan. Karena Om Ri pada dasarnya kan belum kita finalisasi, belum kita putuskan. Jadi setelah podcast ini kita diskusi lagi. Kita mudahkan atau kita sulitkan gitu. Jadi silakan komen di bawah juga, sebaiknya dipermudah atau dipersulit untuk Om Ri. Sebenarnya paling enak itu dibikin yang Om Ri ini kayak di ambang batas antara finish atau tidak. Ya itu makanya. Jadi dia ini semangat, wah saya yakin finish, tapi juga di lain sisi itu dia ini juga bingung, ini bisa finish atau tidak. Itu kan seru. Jadi kita akan hitung seperti itu ya. Jadi ini kita rancang untuk sebanyak mungkin bisa ikut. Jadi monggo ikut. Banyak nanya biayanya mirip dengan event lain, tapi fasilitas kita akan jauh lebih banyak. Dan moga-moga nanti Anda bisa menikmati. Pendaftaran sudah dimulai 1 Februari dan kita akan update lagi rutenya dan akan kita umumkan kalau ada perubahan-perubahan. Jadi terima kasih sudah ngikuti Main Sepeda dan sampai ketemu di episode berikutnya.